Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Ketemu kembali dengan saya, Andri. Hari ini kita akan membahas mengenai koordinat titik berat. Nah, kalau kita berbicara mengenai koordinat titik berat, ini merupakan materi kelas 11, ya, kelas 11 semester ganjil. Koordinat titik berat itu kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada koordinat titik berat berupa garis atau satu dimensi. Ada koordinat titik berat berupa luasan atau 2 dimensi, dan ada koordinat titik berat berupa volume atau 3 dimensi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu untuk koordinat titik berat ini. Yang pertama, koordinat titik berat yang berupa garis atau satu dimensi. Untuk benda yang berupa garis atau satu dimensi, menghitung koordinat titik beratnya bisa menggunakan rumus yang sudah ditulis di slide ini, yaitu X sama dengan L1 kali X1 ditambah L2 kali X2 tambah dan seterusnya sampai Ln kali Xn dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3, di mana nanti L itu adalah panjang dari bendanya, X1, X2, Xn ini adalah titik tengah atau koordinat titik berat dari masing-masing bendanya. Sedangkan untuk yang Y, kita bisa gunakan rumus L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah dan seterusnya, ditambah Ln kali Yn dibagi dengan L1 tambah L2 tambah titik ditambah dengan L3, Ln ya, dan seterusnya. N ini berarti nanti menunjukkan jumlah dari benda yang akan kita hitung yang berupa garis tadi. Nah, untuk lebih mudah memahami, maka akan saya kasih contoh mengenai koordinat titik berat. Contohnya seperti ini, tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut. Ini kalau dilihat dari bangunnya, ini adalah koordinat berupa garis, kan? Kenapa? Karena di sini ada berapa benda nih kita lihat. Ini benda pertama nih yang panjang 4. Kemudian ada lagi benda kedua, ya. Kemudian ada lagi benda yang ketiga, ada lagi benda yang keempat. Benda yang pertama ini panjangnya kan 4. Benda yang kedua nih panjangnya adalah 6. Yang ini benda yang ketiga panjangnya 6. Nah, benda yang di atas nih panjangnya adalah 4. Nah, ini kita akan menghitung koordinat titik beratnya. Caranya gimana? Kamu buat dulu koordinatnya. Kan tadi dari sini sampai sini panjangnya 2. Ya, sampai sini panjangnya 2. Berarti nanti koordinat di sini nilainya adalah 2. Kemudian dari sini sampai sini panjangnya 4 nih. Berarti nanti di sini 2 naik 4. Koordinat di sini jadinya 6. Nah, itu cara kita membuat menjadi koordinat. Sekarang kita lihat koordinatnya. Nah, seperti ini. Ini benda pertama, ini benda yang kedua, benda yang ketiga, benda yang keempat. Benda yang pertama yang warnanya biru, dia memiliki koordinat titik berat Z1. Nah, posisi Z1 itu berada di tengah-tengah dari bendanya. Z1 kalau kita tinjau, panjangnya kan tadi sudah kita hitung ya, panjangnya sudah diketahui tadi dari sini sampai sini tadi adalah 4. Nah, panjang 4. Sekarang koordinat titik berat terhadap sumbu X, kita lihat arah mendatarnya turun ke bawah. Nilainya adalah 2 koordinatnya. Nah, dari sini ke sini itu kan panjang 4. 4 itu tengah-tengahnya adalah 2 karena 4 bagi 2 nilainya 2. Sehingga kalau dari sini sampai sini nilainya adalah 3, naik 2 langkah jadinya 5. Jadi 3 tambah 2 ya, jadinya 5. Jadi koordinat Y1 nilainya 5. Nah, itu cara kita nentuin nilai Y1-nya kalau bendanya posisinya dalam keadaan vertikal seperti ini. Atau bisa juga dari 3 sampai 7 itu tengah-tengahnya adalah 5 ya, tengah-tengah dari 3 sampai 7. Kemudian koordinat yang kedua, bendanya berwarna coklat. Untuk benda yang berwarna coklat itu memiliki koordinat titik berat yang namanya Z2. Nilai dari Z2 ini kita ambil titik tengahnya sama. Dari sini sampai sini dia memiliki panjang sebesar 6. Tadi kan panjangnya 6. Berarti tengah-tengahnya adalah 3 ya, mendatarnya panjangnya 6, tengah-tengahnya 3. Sehingga koordinat titik beratnya untuk Z2 untuk sumbu X itu nilainya jadinya 3. Kan panjangnya tadi 6, panjangnya 6 ya. X2-nya adalah 3, Y2-nya adalah, lihat nih dari Z2-nya mendatar, untuk yang Y nilainya adalah 3, maka koordinat Y2-nya adalah 3. Benda yang ketiga, dia panjangnya juga 6. Yang tadi sudah diketahui benda yang ketiga yang warnanya merah jambu, ini panjangnya adalah 6. Koordinat titik beratnya di tengah-tengah.
Sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya dari sini sampai sini. Ya, lihat nih. Ini sumbu X-nya nilainya adalah 6. Sumbu Y-nya di tengah-tengah dari 0 sampai 6 kan di situ. Berarti tengah-tengahnya adalah 3 koordinat titik beratnya. Y3-nya adalah 3. Kemudian yang benda yang keempat itu panjangnya yang warnanya biru itu panjangnya 4. Memiliki koordinat titik berat dari sini sampai sini itu adalah 6. Dia memiliki koordinat 6 ya untuk sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya koordinat titik beratnya adalah 6. Sedangkan sumbu Y-nya cari nih, sumbu Y-nya adalah 6. Y4-nya juga 6. Nah, kalau kita sudah mendapatkan titik tengah dari masing-masing bendanya dan panjangnya juga, baru kita masukkan ke rumus koordinat titik berat benda yang berupa garis. Tadi sudah dijelaskan untuk titik beratnya untuk sumbu X kita pakai persamaan X1 kali L1 tambah X2 kali L2 tambah X3 kali L3 tambah X4 kali L4. Kan tadi ada 4 benda ya. Jadi sampai L4. Dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Nah, kita masukkan tuh masing-masing nilai X1, X2, X3, X4-nya. X1 nilainya tadi adalah 2, L1 nilainya adalah 4, X2 nilainya 3, L2 nilainya 6, X3 nilainya 6, L3 6, X4 6, L4 4, dan seterusnya kita masukkan angka-angkanya. Nanti akan didapatkan hasilnya 86 per 20. Nah, 86 dibagi 20 itu nilainya adalah 4,3. Lalu bagaimana dengan koordinat terhadap sumbu Y? Kita masukkan juga rumusnya. Y untuk sumbu Y itu Y1 kali L1 tambah Y2 kali L2 ditambah Y3 kali L3 ditambah Y4 kali L4 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Nah, Y-nya Y1 itu nilainya adalah 5. Panjang L1-nya adalah 4. Ditambah Y2-nya 3, L2-nya 6. Ditambah Y3-nya 3, L3-nya 6. Ditambah Y4-nya 6 dikali L4-nya 4. Dibagi 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4. Maka nanti kita dapatkan hasilnya 80 per 20. Nilainya adalah 4. Nah, berarti koordinat titik berat dari benda berupa garis tersebut bernilai 4,3,4. Nah, ini nilainya. Kemudian, koordinat titik berat benda berupa luasan. Nah, untuk benda yang berupa luasan, contohnya seperti segitiga, persegi panjang, jajar genjang, dan lain sebagainya, itu tergolong kepada benda-benda yang berupa luasan. Untuk menghitung koordinatnya, kita ganti L tadi, yang L itu panjang, artinya kita ganti L menjadi A. Sehingga rumus untuk koordinat titik berat yang berupa luasan itu adalah A1 untuk sumbu X ya. Untuk sumbu X itu sama dengan A1X1 tambah A2X2 tambah A3X3 dan seterusnya sampai AN plus XN. Dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah dan seterusnya plus AN. Untuk Y0 itu A1 plus Y1 tambah A2 plus Y2 tambah A3 plus Y3 ditambah dan seterusnya plus AN kali YN dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah dan seterusnya tambah plus AN. Nah, ini adalah menghitung koordinat rumus untuk menghitung koordinat titik berat benda berupa luasan, di mana A-nya itu artinya luasnya. Kalau A1 berarti luas bidang pertama, A2 berarti luas bidang kedua, dan seterusnya. Sedangkan X ini masing-masing titik tengah dari benda-benda tersebut. Ya. Kemudian ini Y ini juga sama ya, Y1, Y2, Y3 itu adalah titik tengahnya, sedangkan A1, A2, A3-nya tadi adalah luas bidangnya masing-masing. Contohnya, tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar berikut. Nah, ini kalau dilihat bendanya berupa luasan. Nah, untuk menghitung titik berat bendanya, kita akan bagi benda ini menjadi 2. Nah, di sini ada yang warnanya kuning ya, seperti ini. Benda yang pertama, ini benda yang kedua yang warnanya hijau. Nah, untuk persegi yang persegi panjang pertama, ya, persegi panjang pertama ini yang warnanya kuning ini. Titik tengahnya dari 0 sampai 1, ini kan tengah-tengahnya adalah 0,5 nih. Maka X1-nya jadi 0,5. Sedangkan untuk sumbu Y-nya, Y1-nya dari 0 sampai 5. Itu tengah-tengahnya adalah 2,5. Maka Y1-nya adalah 2,5.
Dan luas persegi panjangnya, ini panjang kali lebar. Panjangnya adalah 5, lebarnya adalah 1. Makanya nanti 1 dikali dengan 5. Jadi hasilnya sama dengan 5. Persegi panjang kedua, yang warnanya biru. Titik koordinat titik beratnya di sini cara mengerjakannya dari 1 sampai 5. Itu tengah-tengahnya adalah 3. Makanya koordinat titik beratnya adalah 3. Atau bisa juga caranya dari 5 dikurang 1 itu kan 4 tuh ya. 4 berarti panjang dari sini sampai sini 4. 4 itu kalau kita bagi 2 nilainya adalah 2. Nah, di sini udah ada angka 1 ya, di sini tuh udah ada 1. Naik 2 langkah. 1 2. Jadi koordinatnya adalah 3. Maka x2-nya jadinya 3 seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan cara yang kedua. Sedangkan y2-nya juga sama tengah-tengah. Dari sini sampai sini itu panjangnya adalah 1 kan? Dari sini sampai sini panjangnya 1. Berarti tengah-tengahnya di sini adalah 0,5 untuk y2-nya 0,5. Dan luasnya panjang kali lebar. Nah, dari sini sampai sini panjangnya 4, yaitu 5 dikurang 1 kan? 4 panjangnya. Lebarnya adalah 1, 0 dikurang 1 dikurang 0, 1. Jadi nanti 1 dikali 4, maka nilainya jadinya 4. Nah, setelah kita mendapatkan data-data X1, Y1, X2, Y2, A1, A2, barulah kita menggunakan rumus pada koordinat titik berat benda yang berupa luasan, yaitu X0 sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 per A1 tambah A2. Nah, kita masukkan angka-angkanya. X1-nya adalah 0,5, A1-nya adalah 5, tambah X2-nya adalah 3, A2-nya adalah 4, dibagi A1-nya adalah 5, A2-nya adalah 4. Nah, kita kalikan 0,5 dikali 5, 2,5 ditambah 3 kali 4, 12, bagi 5 tambah 4, 9. Nah, ini 14,5 dibagi 9 adalah 1,6. Sehingga nanti koordinat titik berat untuk X-nya 1,6. Selanjutnya yang Y. Kita masukkan dulu rumusnya, tulis dulu rumusnya. Y0 itu sama dengan A1 Y1 tambah A2 Y2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. A1-nya luasan yang pertama adalah 2,5 dikali Y1-nya. Di sini Y1-nya adalah 2,5 dikali dengan A1-nya adalah 5. Ditambah Y2-nya adalah 0,5, A2-nya adalah 4 dibagi dengan A1 tambah A2 yaitu 5 tambah 4 sama dengan 9. Kita bagi 14,5 dibagi 9 sama dengan 1,6. Berarti koordinatnya adalah nanti 1,6, 1,6. Nah, itulah koordinat titik berat untuk yang berupa luasan, contoh 1. Nah, contoh 2. Tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut terhadap sumbu X. Nah, yang ditanya koordinat terhadap sumbu X. Artinya, kalau terhadap sumbu X, kita hanya mencari koordinat titik berat sumbu Y-nya aja. Ya, karena dari alas yang dihitungnya. Sekarang, kita lihat ini bendanya, gambarnya seperti ini. Khusus pada segitiga, koordinat titik berat dari alas itu dihitung nilainya sepertiga dari tinggi ya. Khusus pada segitiga ya, sepertiga dari tingginya koordinat titik beratnya. Nah, ini kita bagi bendanya menjadi dua nih. Ada benda yang berupa persegi panjang, ada benda yang berupa segitiga. Oke, bangun pertama yang berupa persegi panjang. Kita hitung dulu luasnya. Dari sini sampai sini kan panjangnya 3 nih. Lebarnya adalah 6, berarti nanti 3 dikali 6, sehingga luasnya adalah 18. Nah, yang ditanya itu bukan X-nya, karena yang dari alas ya, berarti yang ditanya itu Y-nya di situ. Nah, sekarang dari 0 sampai 3 ini vertikal, tengah-tengahnya adalah 3 dibagi 2, nilainya adalah 1,5. Maka koordinat untuk Y1 pada benda ya, persegi panjang dari sini ke sini nilainya adalah 1,5. 1,5. Bangun berikutnya, bangun yang kedua, ini yang berupa segitiga. Ingat, yang namanya segitiga itu koordinatnya sepertiga dari tinggi. Ini kita lihat tinggi segitiganya. Ini alasnya 3, naik sampai puncak 6. Berarti kan tinggi segitiganya adalah 6 dikurang 3. Nilainya adalah 3. Nah, sepertiga dikali dengan 3 ya, sepertiga dikali dengan tinggi segitiganya. Ya, tinggi segitiganya tadi adalah 3. Ya, tinggi segitiganya ada 3. Berarti nanti
sepertiga dikali 3, maka nilainya adalah 1. Nah, dari sini sampai sini panjangnya 1. Maka koordinat titik berat dari alas, dari sini sampai sini saja sudah 3. 3 naik 1, jadinya 4. Nah, makanya muncul nilai 4 untuk menghitung Y2-nya. Lalu luasannya bagaimana menghitung luas segitiganya? Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Ini alasnya dari 3 sampai 6, 3. Tingginya juga dari 3 sampai 6, 3 juga. Berarti nanti setengah dikali 3 kali 3, maka hasilnya 4,5. Dan jadi setelah kita mendapatkan nilai dari Y1 dan Y2, barulah kita bisa menghitung koordinat titik berat terhadap alasnya, yaitu Y0. Yang sudah kita hitung, ditambah Y2-nya 4, A2-nya 4,5 dibagi dengan A1 adalah 18 plus A2-nya 4,5. Sama dengan 45 dibagi 22,5 sama dengan 2. Jadi koordinat titik berat dari alas itu nilainya adalah 2. Contoh Contoh berikutnya ya, untuk benda yang berupa volume. Nah, untuk benda yang berupa volume itu dirumuskan dengan persamaan untuk koordinat titik beratnya. Tadi sudah dilihat slide-nya ya, itu V tadi kan V sama dengan V1 X1 plus V2 X2 plus V3 X3 dan seterusnya dibagi dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Nah, itu kalau terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y tinggal kita ganti X-nya jadi Y, sehingga menjadi Y sama dengan Y1 V1 plus Y2 V2 per V1 tambah V2. Contohnya ini pada gambar di bawah ini, sebuah benda terdiri dari tabung pejal dan kerucut. Tentukan titik berat benda bervolume dari alasnya. Bangun 1 ini berupa tabung pejal. Bangun 1 berupa tabung pejal. Dia memiliki volume pi R kuadrat kali T. Dengan pi-nya kita bangun pertama yang berupa tabung ini. Pi kita tidak perlu ganti, R-nya itu jari-jari. Kalau di sini kan panjang diameternya 6, berarti jari-jarinya setengah dari diameter. 6 dikali setengah adalah 3. Sehingga jadinya pi dikali 3 kuadrat dikali tinggi tabungnya. Nanti tinggi tabungnya 10. Maka jadinya 3 kuadrat dikali 10. 9 dikali 10 jadinya 90 pi. Y1 dari sini sampai sini itu nilainya setengahnya. Kan koordinat titik berat itu setengahnya. Maka ini jadinya 10 dikali setengah sama dengan 5. Bangun berikutnya yang kerucut, volumenya ya, volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T sama dengan 1/3 pi R-nya adalah 3 pangkat 2 ya, jari-jarinya tadi 3 kan, tinggi kerucutnya adalah ini 12. Kalau kita kalikan 1/3 kali pi kali 9 kali 12 itu nilainya adalah 36 pi. Nah, untuk khusus pada kerucut, koordinat titik beratnya adalah 1/4 dari tinggi kerucutnya. 1/4 dari tinggi kerucut. Kerucut itu tadi tingginya adalah 12. Kan? Berarti nanti 12 dikali 1/4 nilainya adalah 3. Nah, kemudian koordinat titik beratnya dari alas sampai sini itu tingginya 10. 10 naik 3 langkah. Ya, naik 3 langkah dari koordinat titik beratnya. Berarti 10 ditambah 3, jadi hasilnya adalah 13 untuk Y2-nya. Baru kita masukkan ke rumusnya. Sehingga untuk Y0 kita dapatkan Y1 V1 plus Y2 V2 per V1 ditambah V2. Y0-nya kita masukkan angka-angkanya. Y1 nilainya adalah 5, V1 nilainya 90 pi, Y2 13, V2 36 pi dibagi 90 pi ditambah 36 pi. Ini nilai V1 dan V2-nya. Jadi nanti 918 pi dibagi 126 pi. Jadi nilainya adalah 7,3. Nah, itu koordinat titik berat contohnya untuk yang berupa volume. Oke, cukup sekian dari saya sampai koordinat titik berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.